Al-Halawi Umar bin Hafiz, Yaman. Ulama gagal yang tak pernah bisa padamkan konflik di negerinya, tapi tak tahu malu selalu rawa-riwi ke Indonesia. Sok mendakwahi umat Islam bangsa Nusantara yang masyarakatnya sudah damai menjalani kehidupan di atas dunia. Konflik yang kembali memanas di kawasan Timur Tengah sekali lagi menyita perhatian dunia. Kali ini ketegangan melibatkan tiga negara, Yaman, Uni Emirat Arab dan Saudi Arabia. Kawasan yang sejak lama menjadi epicentrum konflik geopolitik itu kembali menunjukkan betapa rapuhnya stabilitas ketika kepentingan politik, keamanan dan pengaruh regional saling bertabrakan. Dentuman senjata, serangan balasan serta perang pernyataan di ruang diplomasi menjadi penanda bahwa konflik ini bukan sekadar pertikaian lokal, melainkan bagian dari dinamika perebutan pengaruh dua negara dengan kekuatan ekonomi besar antara Uni Emirat Arab dan Saudi Arabia. Yaman, yang selama bertahun-tahun terjebak dalam krisis kemanusiaan berkepanjangan, kembali menjadi panggung utama. Keterlibatan Uni Emirat Arab dan Saudi Arabia, baik secara langsung maupun melalui dukungan terhadap kelompok-kelompok tertentu, membuat konflik ini semakin kompleks. Alih-alih mereda, eskalasi justru menunjukkan bahwa perdamaian masih menjadi mimpi di siang bolong bagi masyarakat Islam di kawasan Timur Tengah, khususnya di negeri kakek moyang kaum Habib yang katanya tanah penuh berkah, tanah yang katanya menjadi tempat tinggal ribuan wali, mulai dari wali tukang tambal ban hingga wali berjenggot merah yang selama ini gemar sekali warawiri ke Indonesia, sok mendakwahi umat Islam bangsa Nusantara, padahal negerinya sendiri amburadul, tidak pernah bisa mendamaikan umatnya yang ada di sana. Hal ini mengingatkan kita pada narasi seorang murid Taufik Assegaf, Pak Ajir Ubaidillah, buzzer andalan Nabawi TV milik Robitoh Alawiyah, yang pernah menanggapi salah satu konten dalam kanal YouTube Benteng Nusantara ketika merosting Umar bin Hafiz adalah sosok ulama gagal yang tidak pernah bisa membawa kedamaian di negerinya, namun sangat tidak tahu malu sok-sokan mendakwahi umat Islam bangsa Indonesia yang kehidupannya 1000 kali jauh lebih baik dari kehidupan umat Islam di negeri asalnya. Ajir Ubaidillah yang kala itu sama sekali tidak faham kondisi geopolitik Timur Tengah pun akhirnya membela Umar bin Hafiz dengan narasi ngawur luar biasa karena ketidaktahuannya, di mana si murid kesayangan Taufik Assegaf ini mengatakan bahwa justru disinilah letak kehebatan Pak Umar bin Hafiz Yaman, karena meskipun negerinya dilanda konflik berkepanjangan, Pak Umar berhasil membentengi wilayahnya Hadramaut dari keterlibatan berbagai konflik yang melanda wilayah sekitarnya, yang akhirnya membuat Ajir Ubaidillah ditampar fakta kejam ketika Hadramaut dibombardir oleh Saudi Arabia, negeri tempat lahirnya Rasulullah. Justru kita tengah belajar dari ulama Hadramaut yang selama lebih dari 10 tahun peperangan proksi ini berlangsung. Beliau-beliau berhasil membentengi Hadramaut dari keterlibatan dalam peperangan ini. Dari Sayyidil Habib Umar bin Hafiz kita belajar. Kita ini banyak belajar dari ulama yang justru bersebelahan dengan kawasan yang tengah menjadi pusat perang dan tidak pernah berhasil ditarik ke dalam peperangan dengan cara apapun. Lebih parahnya, buzzer andalan Robitoh Alawiyah Ajir Ubaidillah ini tampaknya tidak paham bahwa SCT yang digempur Arab Saudi semenjak awal tahun 2025 telah berhasil menguasai 80% wilayah Hadramaut, termasuk juga pelabuhan pentingnya. Sehingga karena ketidaktahuan dia inilah yang kemudian membuat ia dengan sangat pede mengatakan hebatnya Pak Umar bin Hafiz justru berhasil membentengi Hadramaut supaya tidak terlibat dengan berbagai konflik yang ada di sana. Kejadian ini sebenarnya sudah cukup untuk membuka lebar-lebar mata umat Islam bangsa Indonesia bahwa status keulamaan Umar bin Hafiz yang kerap digembar-gemborkan kaum Habib sebagai ulama besar dunia sesungguhnya hanyalah sebuah branding belaka. Karena pada faktanya, ia sama sekali tidak dipandang oleh para penguasa di Timur Tengah, khususnya kerajaan Saudi Arabia. Bandingkan dengan status ulama besarnya bangsa Indonesia, di mana karena kebesaran nama Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, sang pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Komite Hijaz akhirnya berhasil membuat suara para ulama Indonesia didengar oleh Raja Arab Saudi hingga rencana pembongkaran makam Rasulullah urung dilakukan oleh mereka. Ketika bangsa Indonesia berada di ambang konflik misalnya,
Ketika amarah massa memuncak dan persatuan bangsa terancam retak, selalu penguasa minta pendapat para ulama, bermusyawarah mencari jalan terbaik untuk menyelesaikan segala masalah. Perannya pun sangat besar, kerap tampil di garis depan mengingatkan umat agar tidak terjerumus ke dalam konflik yang lebih dalam, agar darah tidak tumpah atas nama ego dan amarah sesaat belaka. Di saat genting, suara ulama kita selalu dijadikan rujukan oleh penguasa dan bahkan mampu mempengaruhi arah kebijakan negara. Bandingkan dengan sosok Umar bin Hafiz yang oleh pengikutnya selalu di-branding sebagai ulama besar dunia, namun ketika negerinya sendiri dilanda konflik berkepanjangan, peperangan dan penderitaan rakyat yang nyata di depan mata, publik nyaris tidak pernah mendengar peran sentralnya dalam penyelesaian konflik. Tidak ada gaung luas tentang keterlibatannya sebagai mediator utama. Pertanyaannya sederhana, jika benar Pak Umar bin Hafiz adalah benar-benar ulama besar dunia, mengapa peran dia justru sama sekali tidak terlihat di tanah kelahirannya? Dan mengapa ia justru sibuk mendakwahi masyarakat negeri lain termasuk Indonesia yang kehidupan masyarakatnya relatif lebih damai dan sejahtera, sementara konflik di rumahnya sendiri terus membara tanpa bisa memberikan solusi dan kontribusi apa-apa?